Bapaknya nggak boleh wawancara katanya. Pak, sedikit nggak boleh. Pak, soal kesaksian tadi. Pak, di tengah aja Pak, di tengah Pak izin. Sedikit dong, Pak. minta maaf di aku Dila. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh. Dikit dong, Pak. Nggak boleh, Pak. Soal keterangan saksi tadi yang mengatakan bahwa ada perintah untuk membuat iuran dan Berhasil, Pak. ya hewan kurban dan perjalanan ke Arab Saudi itu benar adanya, Pak. Oh, udah kita ikut persidangan. Oke. Ya, saya jawab. Bentar. Tapi soal meminta bawahan untuk iuran itu berarti Ya gimana nih? Bapak boleh dijelaskan tadi terkait dengan jalannya sidang di pagi hari ini? Ini kan tadi kan banyak sekali ya fakta-fakta baru tentang ini bagaimana? Ya, betul. Dapat saya jelaskan ya. Pertama-tama kita terima kasih kepada teman-teman media ya yang selalu ikut memantau persidangan karena menjadi bentuk transparansi kami selaku jaksa penuntut umum untuk membuktikan perkara ini sehingga bukan hanya yang di dalam ruang persidangan tetapi bisa juga diketahui oleh masyarakat umum sehingga nanti apapun yang menjadi putusan adalah sesuai dengan fakta persidangan yang sama-sama kita lihat. Memang pada saat ini ada fakta baru karena memang direktorat yang kami hadirkan ini adalah direktorat jenderal yang baru, dalam artian di persidangan sebelumnya kita masih seputar kesetjenan, eselon 1 kesetjenan, sedangkan yang sekarang masuk Direktorat Jenderal PSP, Prasarana Sarana Pertanian, yang itu merupakan eselon 1 yang terpisah. Sehingga memang banyak fakta baru yang kita temukan di persidangan ini karena memang sudah berbeda Direktorat Jenderalnya begitu. Bang, tadi kan dalam keterangan saksi ini kebanyakan memperjelas bahwa memang ada paksaan untuk memberikan iuran di luar anggaran Kementerian Pertanian. Artinya dengan adanya pernyataan saksi tersebut ini menguatkan tuntutan dari jaksa nggak sih, Dokter? Ya, betul. Jadi memang kita dalam membuat dakwaan tentu kan sudah berpatokan pada hasil penyidikan. Di hasil penyidikan itulah yang kita tuangkan dalam dakwaan ya. Semua saksi yang kita hadirkan tentu yang berkaitan dengan pasal 12E, artinya ada pemaksaan ataupun istilah umumnya pemerasan ya. Dalam jabatan Pak Yassin Limpo pada saat menjadi menteri. Salah satunya yang pada hari ini kita hadirkan dari Direktorat Jenderal PSP menyebut hal yang sama. Paksaan itu muncul dikarenakan memang anggarannya tidak ada sehingga Direktorat Jenderal PSP agak berbeda, mereka tidak dari pinjaman tetapi dari urunan yang dipotong dari perjalanan dinas disisihkan, bahkan terpaksa ada beberapa SPJ yang fiktif. Jadi SPJ fiktif itulah dikumpulkan. Nah yang kami juga terkejut ya dan agak heran ternyata orang-orang yang dipakai di SPJ fiktif tersebut ternyata memaklumi, kan tadi didengar, artinya memaklumi bagaimana? Memaklumi bahwa perbuatan untuk memaksa ini adalah sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga mereka memaklumi. Kan kita juga mungkin heran lah, kita juga nama kita misalnya digunakan untuk SPJ fiktif tetapi memaklumi, karena mengetahui ini adalah suatu kewajiban yang dipaksa oleh pimpinannya dalam hal ini secara berjenjang sudah dijelaskan ya. Mulai Pak Menteri sampai jajaran di bawahnya gitu. Bang, tadi disoroti juga soal food estate yang ternyata dalam BPK ini kan masuk WTP ya Bang? Iya. Itu adalah fakta baru yang dibongkar di persidangan atau gimana sih Bang? Baik, begini, kalau kami secara umum saja ya kan kita kemarin mendengar bahwa beberapa poin penasihat hukum maupun Pak Yassin Limpo menanya kepada saksi kenapa bisa ada permasalahan ini sehingga padahal Kementerian Pertanian itu memperoleh WTP beberapa tahun berturut-turut, kan seperti itu. Pada persidangan inilah mulai terbuka, mulai terbongkar dan kita memang sengaja menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan itu. Bahwa ternyata WTP itu muncul dikarenakan ada beberapa kronologis. Di antaranya dari fakta persidangan tadi yang kita lihat dari saksi menjelaskan ada permintaan uang dari pihak BPK tadi. Ya, Pak, itu ya berdasar fakta sidang yang kita dengar bersama ya ada permintaan tetapi hanya bisa dipenuhi 5 miliar oleh Kementan. Nah, dengan adanya pemberian tersebut sehingga opini yang keluar menjadi opini WTP padahal beberapa waktu sebelum opini itu keluar saksi menjelaskan banyak temuan, beberapa temuan yang disampaikan oleh pemeriksa dari BPK ini. Tetapi karena ada kronologis yang dijelaskan tadi
ada pemberian sehingga opini yang keluar diseremonikan pun ada, tadi kita punya buktinya, fotonya, Kementerian Pertanian menjadi WTP. Itu dengan sendirinya menjawab ataupun membantah ataupun mengcounter. Kenapa kemarin selalu Pak Yassin Limpo menampilkan saya punya penghargaan, saya WTP dan sebagainya. Kita tunjukkan faktanya di persidangan. Ada hal-hal di balik itu yang bisa mencapai itu. Gitu. Nanti masih ada beberapa saksi lain lagi yang berkaitan hal itu. Kalau terkait sapi kurban gimana Pak? Hewan Ya. kurban 60 juta. Baik. 60 juta. Kalau yang sapi kurban itu permintaan ya, permintaan secara berjenjang sama ya, permintaan. Tetapi ternyata permintaan sapi kurban itu saat ditanyakan kepada saksi tidak pernah mengetahui, tidak pernah melihat sapinya itu mana, kemudian diberikan kepada siapa, tidak pernah dibuat acara seremoni di Kementan ataupun di PSP. Padahal mereka mengumpulkan 360 juta rupiah dengan permintaan itu ditujukan untuk sapi kurban. Ternyata saksi yang menyerahkan uang itu, mengumpulkan uang, tidak pernah mengetahui adanya sapi kurban itu. Soal dana pribadi dari Pak Hermanto itu yang mengirim ke asisten rumah tangga ini kan ada 2 nama ya Bang? Iya. Teresia dan juga Pratiwi. Ini yang Pratiwi ini belum diketahui itu siapa Bang? Oke, ya nanti bisa kita dalami ya. Tetapi berdasar keterangan Pak Hermanto selaku Sesdijen menyebut pemberian yang ke Pratiwi itu adalah pemberian pembantu pribadi di rumah Pak SEL yang di Makassar. Dia menalangi uang pribadinya karena diminta, bahkan harus segera dibayarkan pada malam itu. Padahal posisinya malam dan tidak ada anggaran yang bisa diambil, maka Pak Hermanto terpaksa dan mengirimkan, tadi ada bukti transfer kita lihat ya, atas nama Teresia itu 2 kali, totalnya sekitar 35 juta rupiah untuk membayar pembantunya atau ART ya dari pihak keluarga Pak SEL. Untuk yang satu lagi namanya kita nanti bisa dalami, tetapi sudah disampaikan sekilas bahwa itu terkait dengan apa tadi ya, dokter kesehatan lah ya. Nanti kita dalami lagi. Terkait ini nama Ali Jamil yang terus disebut selama persidangan tadi. Saat ini apakah sudah diperiksa? Baik. Ali Jamil itu adalah Direktur Jenderalnya ya, Pak PSP, Prasarana dan Sarana Kementan. Kita sudah panggil sebenarnya pada hari ini untuk diminta keterangan secara bersamaan dengan saksi-saksi lainnya. Tetapi kita mendapat surat resmi juga dari Kementan, ternyata yang bersangkutan sedang ada dinas yang lebih dulu sebelum kita memanggil. Oleh karena itu Pak Ali Jamil ini penting keterangannya, kita pasti akan hadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memperjelas semua, karena Dirjen PSP dia atasan dari saksi-saksi yang sekarang ini. Dipanggil Senin depan untuk saksi-saksi? Ya, yang jelas di harinya kita belum menentukan, tetapi yang jelas di sidang selanjutnya, karena hari ini kan kita menghadirkan saksi yang ada ini. Gitu. Kira-kira berapa banyak lagi sih Saksi dari Kementerian Pertanian yang akan dihadirkan? masih cukup banyak ya, ini kan timeline kami sekitar 60, mendekati 70 saksi ya. Sekarang kalau saya hitung beberapa kali persidangan belum sampai 20 ya, artinya belum sampai setengah ya. Ya kurang lebih setengah lagi lah, kurang lebihnya kira-kira. Target saksi yang dipanggil kalau di luar pegawai Kementerian Pertanian? Sudah kita jadwalkan semua di timeline. Nah makanya kita berharap persidangan ini berjalan lancar sehingga tidak ada penundaan dan saksi bisa sebanyak mungkin, seoptimal mungkin kita hadirkan. Karena kan kalau penundaan bisa saja kesempatan JPU menghadirkan saksi menjadi berkurang. Ya mudah-mudahan lancar dan tidak ada kendala seperti sidang sebelumnya kan pernah yang mulia Ketua Majelis Hakim sakit ya kan. Ya kita berharap hal-hal seperti itu tidak terjadi ke depan. Jadi sidangnya bisa lebih banyak lagi fakta yang bisa kita gali. Pak, selain keluarga SYL, terus kemudian juga rencananya kan Bendahara Umum Nasdem, kemudian mantan tim penasehat hukum SYL itu juga akan dihadirkan sebagai saksi. Adakah pihak lain yang juga ditargetkan sebagai Saksi kita masih fokus yang ada di timeline kami ya. Kalau masalah pengembangan bergantung pada fakta persidangan sendiri. Kalau berkembang bisa saja kita panggil, kan seperti itu. Nanti diikuti saja mengenai saksi-saksi tambahan lainnya, karena saya rasa kami harus fokus dulu ke saksi-saksi yang untuk membuktikan isi dakwaan gitu ya. Cukup ya? Terima kasih Bang.